Gunung Lawu berdiri megah di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, dengan puncaknya yang sering diselimuti kabut dan hawa dingin yang menusuk tulang. Dari Kehon, seolah hanya menjadi latar belakang perjalanan orang-orang yang melintas dari Solo menuju Magetan atau sebaliknya. Namun di balik ketenangan itu, tersimpan sebuah misteri yang sudah berabad-abad membuat para peziarah, sejarawan, dan peneliti penasaran. Di lereng dan puncaknya ditemukan petilasan, candi-candi kecil yang disebut candi-candi peralihan, dan batu-batu nisan yang tak pernah benar-benar dijelaskan siapa pemiliknya. Konon, Gunung Lawu diyakini sebagai salah satu tempat peristirahatan terakhir raja-raja Jawa kuno. Tempat yang begitu sakral sehingga hanya sedikit catatan tertulis yang berani mengungkapnya. Masyarakat lokal menyebut Lawu sebagai gunungnya para leluhur, sebuah gunung yang harus dihormati, bukan hanya didaki. Setiap tahun, ribuan orang datang membawa sesaji, melakukan tirakat, dan berharap mendapat petunjuk dari alam dan roh-roh yang dipercaya bersemayam di sana. Apa yang sebenarnya disembunyikan oleh kabut Lawu? Apakah di balik puncak Hargodalem dan Hargodumilai itu tersimpan makam para raja? Atau justru pusat ritual kuno yang lebih tua dari semua catatan sejarah Jawa? Cerita tentang Gunung Lawu tidak bisa dilepaskan dari babak akhir kerajaan Majapahit, kerajaan besar yang menjadi tonggak sejarah Nusantara. Beberapa babat dan cerita tutur menyebut bahwa salah satu raja terakhir Majapahit, Brawijaya V, memilih pergi meninggalkan kerajaannya yang runtuh dan menuju ke timur, Ki Goninglowe, untuk mengasingkan diri dan menyatu dengan alam. Di puncak Lawu inilah, menurut kepercayaan sebagian orang, sang Raja Moksa menghilang secara spiritual tanpa meninggalkan jasad. Namun ada juga yang percaya bahwa sang raja dimakamkan di salah satu petilasan yang kini dikenal sebagai Hargodalem. Tidak ada catatan arkeologis yang resmi menguatkan klaim ini, tetapi keberadaan arca-arca dan struktur batu di beberapa titik, termasuk Candi Cito dan Candi Sukuh di lereng Lawu, seakan memberi petunjuk bahwa daerah ini memang dulunya memiliki makna spiritual yang besar. Pertanyaannya kemudian, apakah situs-situs ini dibangun hanya sebagai tempat pemujaan biasa, atau ada fungsi lain yang lebih mendalam? Apakah mereka menjadi gerbang menuju makam para leluhur, atau raja-raja Jawa yang sengaja disembunyikan dari dunia? Ketika kita menelusuri jalur pendakian menuju puncak Lawu, ada titik-titik yang hingga kini masih menjadi pusat ritual. Salah satunya adalah Pasar Dieng, sebuah area datar di tengah jalur yang konon adalah pasar gaib. Banyak pendaki mengaku mendengar suara-suara seperti transaksi jual-beli, meski tempat itu kosong. Lalu ada puncak Hargodalem dengan petilasan Eyang Brawijaya, di mana setiap malam Jumat Legi selalu dipenuhi peziarah yang membawa sesaji dan dupa. Di sekitarnya terdapat batu-batu dengan ukiran samar, seperti simbol-simbol kuno yang belum sepenuhnya diterjemahkan. Jika diperhatikan, banyak dari simbol itu tidak persis sama dengan motif-motif Hindu atau Buddha yang kita temui di candi-candi besar. Motifnya lebih sederhana, geometris, seolah berasal dari masa transisi atau bahkan masa yang lebih tua. Beberapa peneliti lokal menduga ini adalah bukti bahwa di Lawu terdapat lapisan peradaban yang jauh lebih tua, mungkin sezaman dengan punden berundak seperti Gunung Padang atau situs megalitik lainnya di Nusantara. Hal ini memunculkan teori bahwa sebelum Hindu-Buddha masuk, Lawu sudah menjadi pusat ritual masyarakat Jawa Purba. Keunikan lain Lawu adalah Candi Sukuh dan Candi Cito yang berdiri di ketinggian dengan gaya arsitektur yang tidak lazim dibandingkan candi-candi Jawa Tengah lainnya. Sukuh terkenal dengan relief-reliefnya yang berani, bahkan beberapa menggambarkan simbol kesuburan secara eksplisit. Banyak yang menafsirkan ini sebagai indikasi bahwa Sukuh adalah tempat ritual kesuburan. Tapi mengapa tempat seperti ini dibangun di lereng Lawu, jauh dari pusat kerajaan? Apakah karena Lawu dianggap lebih dekat dengan dunia spiritual? Candi Cito, dengan teras-terasnya yang berundak, mengingatkan kita pada punden berundak zaman megalitik. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa di Lawu terdapat kontinuitas tradisi ritual dari zaman prasejarah hingga era Hindu-Buddha. Jika benar begitu, maka Lawu bukan hanya gunung biasa. Ia adalah saksi dari ribuan tahun sejarah spiritual Jawa, tempat di mana kepercayaan lama dan baru saling bertemu dan menyatu. Dan di antara lapisan-lapisan itu, tersimpan misteri yang belum sepenuhnya diungkap. Bagi para pendaki, Lawu adalah tempat yang indah, namun penuh tanda-tanda misterius. Ada cerita tentang pendaki yang hilang tanpa jejak, atau tiba-tiba menemukan dirinya berjalan berputar-putar di jalur yang sama. Beberapa percaya bahwa roh-roh penjaga Lawu tidak suka jika seseorang datang dengan niat buruk atau tanpa izin secara batin. Peziarah selalu diwanti-wanti untuk menjaga ucapan, berpakaian sopan, dan membawa sesaji seperti kembang, kemenyan, atau makanan. Ini bukan sekadar tradisi, ini adalah cara masyarakat menghormati mereka yang diyakini masih bersemayam di Lawu. Di balik ritual ini,
Ada kepercayaan bahwa mereka yang menghuni Lawu bukan hanya arwah biasa, melainkan arwah para raja, pertapa, dan leluhur agung yang telah menyatu dengan alam. Jika benar demikian, maka setiap langkah di jalur pendakian adalah perjalanan melintasi masa lalu, melewati gerbang-gerbang tak kasat mata menuju rahasia yang dijaga dengan ketat. Yang membuat misteri Lawu semakin menarik adalah minimnya penelitian arkeologis mendalam di kawasan ini. Banyak struktur batu, arca, dan simbol yang belum diteliti secara serius. Beberapa karena lokasinya terlalu sulit dijangkau. Lainnya karena dianggap bagian dari situs keramat, sehingga tidak boleh diganggu. Ada pula teori konspirasi yang mengatakan bahwa beberapa temuan sengaja disembunyikan untuk menjaga kesakralan tempat ini, atau bahkan untuk mencegah kontroversi sejarah. Bayangkan jika di balik tanah dan batu Lawu tersimpan naskah kuno, artefak kerajaan, atau makam raja yang bisa mengubah cara kita memandang sejarah Jawa. Mengapa hingga kini belum ada laporan resmi? Apakah para ahli sengaja menunda penelitian karena menghormati adat? Ataukah memang ada sesuatu yang tidak boleh diungkap? Gunung Lawu mengajarkan kita bahwa sejarah tidak selalu tertulis di buku, tidak selalu dipamerkan di museum. Kadang, sejarah bersembunyi di balik kabut kuno, dijaga oleh mitos, dan hanya bisa dirasakan oleh mereka yang datang dengan hati terbuka. Entah ia benar-benar menjadi makam para raja atau pusat ritual tertua, satu hal yang pasti, Lawu adalah simpul spiritual yang mempersatukan berbagai lapisan kepercayaan Jawa. Ia adalah pengingat bahwa sebelum ada kerajaan-kerajaan besar, sebelum ada candi-candi megah, orang-orang Jawa telah memandang gunung sebagai penghubung antara manusia dan yang ilahi. Rahasia Lawu adalah rahasia tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan bagaimana kita menghormati mereka yang telah pergi. Di era modern ini, mungkin kita tergoda untuk menganggap semua itu sebagai legenda, tapi legenda ada karena sesuatu yang nyata pernah terjadi. Gunung Lawu berdiri sebagai bukti bisu bahwa sejarah Jawa tidak pernah hitam putih. Selalu ada ruang abu-abu yang belum terungkap, dan mungkin di suatu hari nanti, ketika penelitian lebih dalam dilakukan, kita akan menemukan bahwa di bawah tanah Lawu, di balik setiap batu dan ukiran, ada kisah besar yang sengaja disembunyikan dari kita semua. Hingga saat itu tiba, Lawu akan tetap menjadi misteri yang memanggil setiap jiwa penasaran untuk datang, merenung, dan bertanya, apakah kita benar-benar mengenal sejarah kita sendiri? Namun setiap misteri yang terlalu lama dibiarkan akan melahirkan lapisan-lapisan cerita baru, seakan gunung itu sendiri ikut bercerita dengan cara yang tak terduga. Beberapa warga tua yang tinggal di lereng Lawu pernah mengaku melihat cahaya samar di puncak Hargodumila pada malam tertentu, bukan cahaya obor pendaki, melainkan cahaya yang membentuk garis-garis aneh seperti simbol di udara. Ada pula kisah tentang suara gamelan yang terdengar samar dari kejauhan ketika kabut menebal. Suara yang datang dari arah puncak, meskipun di sana tidak ada siapapun. Apakah itu hanya fenomena alam yang dibalut imajinasi? Ataukah sebuah jejak ritual kuno yang entah bagaimana masih memantulkan gema dari masa lalu? Bagi mereka yang percaya, semua itu adalah tanda bahwa Gunung Lawu tidak hanya menyimpan sejarah fisik, tetapi juga memori spiritual yang masih aktif hingga kini. Setiap bebatuan, setiap pohon besar yang tua, dianggap sebagai saksi yang tidak bisa berkata-kata, tetapi mampu menyimpan energi masa lalu yang terus memancar bagi mereka yang peka. Penelitian modern yang menggunakan citra satelit dan pemetaan topografi kadang memunculkan pertanyaan baru. Mengapa di beberapa lereng Lawu ditemukan pola-pola teras yang tidak wajar, seolah sengaja dibentuk? Beberapa ahli menduga itu adalah sisa-sisa peradaban agraris kuno yang sudah ada sebelum masa Majapahit. Sementara yang lain melihatnya sebagai petunjuk adanya punden berundak yang lebih besar. Mungkin tertimbun longsoran atau material vulkanik sejak ratusan tahun lalu. Penelusuran lebih jauh terhambat oleh status kawasan yang dianggap keramat oleh penduduk setempat. Dan tentu saja, keterbatasan anggaran. Tetapi semakin lama misteri ini bertahan, semakin banyak pula teori yang lahir. Ada yang bahkan berani menghubungkan Gunung Lawu dengan legenda-legenda kosmologi Jawa, yang berbicara tentang gunung sebagai pusat energi dunia, tempat di mana para dewa turun, dan manusia bisa menghadap langsung pada yang ilahi. Para peziarah yang datang dengan hati penuh pertanyaan, kadang pulang dengan cerita yang sulit dipercaya oleh orang yang tidak pernah mendaki Lawu. Ada yang merasa diajak berbicara dalam mimpi oleh sosok berjubah putih ketika mereka beristirahat di pos bayangan. Ada pula yang mengaku menemukan batu dengan ukiran aneh. Lalu keesokan harinya batu itu hilang entah kemana. Cerita-cerita seperti ini beredar dari mulut ke mulut, menambah aura misterius Lawu sekaligus menjaga kesakralannya. Banyak orang percaya bahwa beberapa rahasia memang tidak untuk diungkapkan sembarangan. Mungkin disitulah letak kekuatan Gunung Lawu, bukan hanya karena ia menyimpan sejarah, tetapi karena ia menyaring siapa yang pantas menerima sepotong kisah masa lalu itu. Seiring waktu, Lawu tetap berdiri kokoh,
memandangi arus manusia yang terus datang dan pergi. Dari kerajaan kuno, penjajahan, hingga era modern dengan lampu-lampu kota yang gemerlap, ia tetap menjadi gunung yang sama, dengan kabut yang sama, dengan rahasia yang sama. Sementara para peneliti masih mencoba merangkai kepingan demi kepingan sejarah, masyarakat setempat sudah lama menerima bahwa ada hal-hal yang memang lebih baik dijaga daripada diungkapkan. Disinilah peradaban modern bertemu dengan kebijaksanaan lama. Sebuah gunung tidak hanya menjadi tumpukan batu dan tanah, tetapi juga menjadi penjaga cerita, penjaga makam yang tak bernama, atau penjaga pusat ritual yang sudah dilupakan. Pada Lakunia, pertanyaan tentang Gunung Lawu mungkin tidak akan pernah memiliki jawaban pasti. Apakah ia benar-benar makam para raja, ataukah ia hanyalah tempat ritual yang dipertahankan kesuciannya? Atau mungkin, seperti yang dipercaya sebagian kalangan spiritual, Lawu adalah salah satu gerbang menuju alam lain yang tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Yang jelas, Lawu mengajarkan kita bahwa sejarah tidak hanya ditulis oleh mereka yang menang, tetapi juga disimpan diam-diam oleh mereka yang memilih pergi. Dan selama kabut masih menyelimuti puncaknya, selama doa dan dupa masih naik bersama angin malam, selama orang-orang masih bertanya dengan rasa hormat, misteri itu akan tetap hidup, menunggu generasi berikutnya untuk menemukan keberaniannya sendiri. Gunung Lawu bukan sekadar tujuan pendakian atau objek wisata spiritual. Ia adalah saksi bisu perjalanan manusia Jawa dari zaman yang tak lagi tercatat. Sebuah simpul waktu di mana masa lalu, masa kini, dan masa depan bertemu. Dan mungkin, di suatu hari yang belum kita ketahui, ketika mata dan hati kita cukup jernih untuk melihat lebih dalam, Gunung Lawu akan membisikkan rahasianya sendiri. Bahwa makam dan pusat ritual hanyalah dua sisi dari kebenaran yang lebih besar. Kebenaran yang sudah lama menunggu untuk diingat kembali. Hingga hari itu tiba, setiap langkah di jalurnya adalah langkah menuju misteri. Setiap hembus angin adalah sapaan dari mereka yang telah lama mendahului kita. Dan setiap doa yang dipanjatkan di lerengnya adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan masa yang tak pernah benar-benar hilang. Rahasia Gunung Lawu masih menyelimuti puncaknya dengan kabut abadi. Dan mungkin baru sedikit yang kita ungkap malam ini. Jika cerita ini membuatmu merinding sekaligus bertanya-tanya, jangan biarkan misteri ini berhenti di sini. Tekan tombol like untuk mendukung penelitian sejarah kita. Subscribe agar kamu tidak ketinggalan misteri besar Nusantara berikutnya. Dan bagikan video ini ke teman-temanmu biar mereka juga ikut bertanya. Apakah benar di balik Gunung Lawu tersimpan makam para raja? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Karena siapa tahu, justru kamu yang punya kunci rahasianya.